Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi seluruh jemaat Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 27 Maret tahun 2020. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan, dalam kuat sehat yang daripada Tuhan. Pagi hari ini marilah kita memberikan waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh meneguhkan kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga kita boleh mempersembahkan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Allah berkata demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan begitu memuji pribadi Ayub. Tuhan berkata bahwa Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang jujur, dan seorang yang menjauhi kejahatan. Tetapi iblis menuduh bahwa kesalehan Ayub, kasihnya Ayub kepada Tuhan, hidup rohani Ayub di hadapan Tuhan, itu bukan tanpa alasan. Iblis menuduh kesalehan Ayub karena satu alasan, yaitu Ayub diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan Ayub selalu dilindungi oleh Tuhan. Apa yang diusahakan Ayub selalu berhasil dan bertambah-tambah harta kekayaan Ayub. Iblis menuduh bahwa kesalehan Ayub bukan berasal dari ketulusannya, dari hatinya yang mengasihi Tuhan, tetapi alasan karena semata-mata berkat Tuhan. Dan saudara, kita tahu bersama, Ayub harus melewati ujian kehidupan yang berat. Segala sesuatu yang ada pada hidup Ayub itu harus diambil, baik anak-anaknya, baik harta benda yang dimilikinya. Istrinya pun akhirnya meninggalkan dia. Bahkan kesehatan Ayub diambil daripadanya. Tetapi puji Tuhan, Ayub menunjukkan bahwa kesalehannya, cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan bukan berdasarkan berkat-berkat materi, bukan berdasarkan apa yang dia miliki yang Tuhan sudah berkati. Tetapi Ayub membuktikan bahwa tanpa semua yang dimilikinya, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, hari-hari ini kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan hidup, ada banyak ujian-ujian kehidupan. Tetapi di momen-momen inilah kita akan membuktikan bahwa kita adalah seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan tanpa alasan, bukan karena berkat-berkat Tuhan,
bukan karena kekayaan, bukan karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-berkat melimpah, tetapi di tengah-tengah pergumulan, mari kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan tanpa alasan, tanpa ada apa-apanya. Ayub sudah membuktikan itu. Di tengah ujian kehidupan, dia mengalami kehilangan segala sesuatunya. Tetapi Ayub mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan Alkitab menyaksikan dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Peristiwa apa yang sementara kita alami? Pergumulan apa yang kita alami? Saudara-saudara, mari kita buktikan bahwa kita tetap mengasihi Tuhan. Bukan karena kesuksesan, bukan karena alasan keberhasilan, bukan karena alasan apa yang ada pada kita semakin diberkati, semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tetapi justru di tengah pergumulan, mari kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan tanpa alasan. Haleluya, haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, jemaat Tuhan tetap mengasihi Tuhan. Kiranya kekuatan daripada Tuhan oleh Roh Kudus dan oleh firman Allah terus menyertai semua jemaat, sehingga kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.